Halo ibu-ibu, masih semangat? Sudah capek semua ya? Biar tambah semangat, ayo kita bermain tepuk tangan semangat. Biar gak ngantuk ya ibu-ibu. Masih ingat kan ibu-ibu dengan tepuk semangat? Yang begini, tepuk semangat. Hu, ha, hu, ha. Begitu ibu-ibu. Oke, kita mulai bersama ya, sama-sama. Semua ikut ya ibu-ibu. Oke, kita mulai. Tepuk semangat. Hu, ha, hu, ha. Oke, tepuk tangannya ibu-ibu. Baik, jadi dari tadi saya sudah menjelaskan panjang lebar tentang bagaimana orang tua memahami anak usia dini dalam belajar. Jadi ibu-ibu sudah paham semua ya? Baik, akan saya cek ibu-ibu benar-benar paham atau belum dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi. Mungkin saya minta untuk menjelaskan kepada ibu ketua kelompok, Ibu Marpuah, silahkan untuk menjelaskan hal penting apa saja yang sudah dipelajari dari materi barusan. Silahkan ibu. Silahkan Ibu Marpuah. Ya, pertama, bermain adalah salah satu cara belajar anak. Oke. Kemudian yang kedua, memanfaatkan kegiatan sehari-hari di rumah sebagai kesempatan bermain bagi anak. Oke. Ada lagi? Oh, enggak ada. Oke, terima kasih Ibu Marpuah. Tepuk tangan untuk Ibu Marpuah dulu. Oke, mungkin ada yang lain yang bisa menambahkan dari peserta yang lainnya, ibu-ibu yang lainnya, silahkan. Mungkin apa yang diterima dari apa yang saya sampaikan tadi, hal penting apa saja yang didapat dari pelajaran hari ini. Oke, ya silahkan Ibu Maimunah. Oke, gimana Ibu? Ya Bu, kurang keras Ibu. Meningkatkan kemampuan bahasa anak. Oke, ada lagi Ibu? Oh, nggak ada. Mungkin ada yang lain lagi ibu-ibu yang bisa menambahkan. Silahkan, gak usah takut ibu-ibu. Ya, Ibu Santi, bagaimana Ibu? Gimana Ibu? Pentingnya kemampuan bahasa anak. Oke. Ada lagi Ibu Santi? Oh, nggak ada. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ibu Maimunah dan Ibu Santi. Oke, terima kasih. Selanjutnya di sini ada coba perhatikan sini ya ibu tentang manfaat bermain bagi anak. Jadi apa saja manfaat bermain bagi anak-anak? Ibu-ibu harus paham. Jadi silahkan semua ibu-ibu perhatikan sini ya. Pertama, manfaat bermain bagi anak-anak. Pertama yaitu fisik, mengasah kemampuan fisik anak, kemudian membuat anak sehat. Jadi manfaatnya bagi fisik, anak-anak ketika bermain dapat mengasah kemampuan fisiknya. Anak-anak membuat anak-anak lebih sehat karena saat bermain anak lebih banyak bergerak. Jadi saraf motoriknya bergerak semua ibu-ibu. Kemudian juga kedua manfaatnya untuk emosi. Anak merasa bahagia, kemudian belajar untuk mengekspresikan perasaan. Selanjutnya meningkatkan kedekatan hubungan anak dengan teman bermainnya. Jadi dengan bermain, anak-anak akan merasa lebih bahagia. Karena saat bermain, anak akan merasa senang dan juga merasa bahagia. Kemudian juga dengan bermain, anak-anak juga dapat belajar untuk mengekspresikan perasaannya ibu-ibu. Serta juga saat bermain, anak-anak dapat meningkatkan kedekatan hubungan emosional anak dengan teman bermainnya. Jadi itu manfaat untuk emosi. Selanjutnya yang ketiga, cara berpikir anak. Memberikan pengetahuan baru, kemudian belajar menyelesaikan permasalahan, belajar membuat keputusan, mengembangkan kreativitas anak. Jadi dengan bermain dapat memberikan pengetahuan baru bagi anak-anak. Karena ada hal-hal baru yang ada di luar sana yang mungkin ketika dia ada di dalam rumah dia tidak dapatkan ibu-ibu. Kemudian juga belajar menyelesaikan permasalahan, karena saat bermain seringkali terjadi permasalahan, perselisihan dengan teman-temannya. Nah, di situ dia akan belajar bagaimana dia menyelesaikan masalah ini.
Kemudian juga dia akan belajar membuat keputusan dan mengembangkan kreativitasnya. Selanjutnya yang keempat, manfaat yang keempat ialah sosial. Dengan bermain akan memberikan kesempatan mencoba hal baru agar anak mampu menyesuaikan diri dalam masyarakat. Kemudian yang kelima yaitu adalah bahasa. Dengan bermain akan mengembangkan kemampuan berbahasa dan komunikasi anak. Karena saat bermain anak-anak harus saat berinteraksi dia menggunakan bahasa, berbicara, berkomunikasi dengan teman-temannya. Di sana akan meningkatkan pengetahuan tentang pengembangan bahasanya. Jadi dengan bermain banyak manfaat yang didapat oleh anak-anak, baik itu dalam tumbuh kembangnya atau manfaat lainnya, ibu-ibu. Tapi banyak orang tua yang tidak sadar dalam hal tersebut. Dikira anak bermain itu tidak ada manfaatnya, hanya buang-buang waktu saja. Nah, ini pemahaman yang salah. Tapi kalau sekarang ibu-ibu sudah paham ya apa manfaat bermain bagi anak-anak. Jadi ibu-ibu tidak perlu lagi melarang anak bermain. Jangan membatasi anak dalam bermain, ibu-ibu, asalkan tidak membahayakan dirinya atau orang lain. Selain itu juga anak-anak akan bermain bukan hanya dengan temannya saja atau dengan teman-teman dengan orang yang seumuran, tapi juga bisa bermain dengan orang tuanya. Dan itu lebih bagus untuk perkembangan anak. Nah, ketika ibu bapak bermain dengan anaknya, anak akan merasa lebih senang, anak akan merasa lebih bahagia, dan anak akan merasa lebih disayangi oleh orang tua. Jadi ibu bapak bisa mempraktikkannya beberapa cara bermain bersama anak nantinya. Setelah pertemuan ini bisa dicoba di rumah masing-masing ya ibu-ibu. Coba sekarang kita lihat di buku pintar. Ibu-ibu bawa semua ya buku pintarnya. Ada yang nggak bawa? Oh, lupa ya. Oke. Untuk jangan lupa lagi ya Bu, pertemuan bulan depan. Jadi bulan depan kita masih menggunakan buku pintar ini. Jadi tinggal satu sesi, Bu. Coba buka halaman 6 dan 7 Ibu. Di buku pintarnya ya. 6, 7. Nah, di sini ada cara-cara bagaimana bermain orang tua bersama anaknya. Pertama di sini Ibu. Nah, lihat Ibu, di sini. Ada beberapa cara bagaimana orang tua bermain dengan anaknya. Pertama, dengan cara membacakan buku cerita sebelum tidur, atau ibu-ibu kalau tidak punya buku cerita, ibu-ibu bisa menceritakan kisah-kisah dongeng yang ada di masyarakat. Misalnya tentang maling kundang, tentang anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Di cerita itu juga bisa ada manfaat, ada pelajaran yang berharga yang didapat anak-anak. Jadi agar anak-anak tidak durhaka terhadap orang tuanya. Atau cerita lainnya ibu-ibu. Karena kan banyak cerita-cerita di dongeng itu di masyarakat yang beredar. Jadi silahkan. Yang penting ibu-ibu bisa berkomunikasi dengan baik dengan anak-anaknya. Kemudian memberikan kesempatan pada anak untuk melihat hal terlibat dalam kegiatan ibu-ibu di rumah. Misalnya saat memasak atau saat mencuci ibu-ibu. Ketika masak mungkin ibu-ibu bisa minta bantu pada anaknya, misalnya membawakan piring atau masakan. Nah, itu juga salah satu bermain dengan anak ibu-ibu. Tapi jangan lupa ya ibu-ibu, yang sekiranya tidak membahayakan anak. Nanti misalnya minta bawakan makanan, tapi makanan yang cukup panas. Nah, itu bahaya buat anak ibu. Jadi sekiranya bisa saja. Jadi intinya anak-anak bisa berinteraksi dengan orang tuanya dengan cara apapun. Bukan kemudian membebankan ke anaknya ibu-ibu. Jadi anak akan merasa tenang. Terus misalnya ketika aktivitas mencuci di rumah ibu-ibu, saat ibu mencuci, anak-anak bisa membantu. Sekalian anak juga akan belajar bagaimana mencuci yang baik. Tapi ibu-ibu jangan lupa saat meminta bantuan pada anaknya, apa yang harus diucapkan pada anaknya? Ingat ibu, yaitu tolong dan terima kasih. Kemudian yang ketiga, ajak suami ibu dan anak-anak untuk bermain bersama. Misalnya main tebak-tebakan, main kuda-kudaan, atau permainan lainnya. Karena pengaruh bapak terhadap anaknya luar biasa.
Kemudian yang keempat, meminta anak bercerita tentang kegiatan bermain bersama temannya. Jadi saat dia selesai bermain, ibu-ibu bisa minta anak untuk menceritakan apa saja yang dia lakukan tadi saat bermain dengan teman-temannya. Kemudian yang kelima, meminta anak untuk bercerita tentang pelajaran di sekolah. Apa saja yang dilakukan di sekolah, atau mungkin ada pelajaran yang tidak dipahami oleh anak. Jadi orang tua bisa membantu, tapi bukan membantu mengerjakan, ya ibu-ibu. Ibu bapak mungkin bisa membantu anaknya untuk anak lebih paham lagi tentang pelajarannya. Nanti malah ibu-ibu malah mengerjakan PR-nya. Nah, itu keliru ibu-ibu. Jadi itu tidak baik untuk perkembangan anak. Kemudian yang keenam, mengajak anak untuk bernyanyi bersama. Kegiatan bernyanyi ini banyak disukai banyak orang, apalagi buat anak. Dengan bernyanyi juga bisa meningkatkan perkembangan bahasa anak. Bernyanyi adalah suatu kegiatan yang menyenangkan, jadi anak akan lebih mudah mudah dipahami anak-anak. Jadi bisa meningkatkan perkembangan bahasanya. Ibu-ibu sudah paham ya? Kalau sudah paham mungkin dicukupkan di sini dulu ya ibu-ibu dalam sesi ini. Jadi jangan lupa dipraktekkan juga nanti di rumah masing-masing. Bukan rumah orang lain ibu. Nanti malah dimarahi orang lain. Dan untuk bulan depan pertemuan P2 keduanya di rumahnya Ibu Inem. Ya ibu-ibu. Ya bulan depan di rumahnya Ibu Inem. Jadi jangan lupa buku pintarnya dibawa lagi. Buku pintarnya karena ada satu sesi lagi yaitu membantu anak sukses di sekolah. Sebelum pertemuan, ibu-ibu bisa membuka buku-buku ini, buku pintarnya sambil dibaca ya ibu-ibu. Dibaca dulu di rumahnya sebelum berangkat ke pertemuan. Kalau ibu-ibu nggak bisa baca, ibu-ibu bisa minta bantu ke keluarga lainnya. Minta bapak atau anaknya. Jadi ibu-ibu bisa minta dibacakan. Jadi ibu nyampe ke pertemuan, jadi lebih paham tentang materi apa yang saya jelaskan nantinya. Paham ya ibu? Oke. Ibu-ibu bisa mempraktikkan ini semua bersama suami di rumah. Tapi jangan suami orang loh bu. Pulang dari sini ibu bisa menceritakan ke bapaknya hasil dari pertemuan sekarang. Jadi bapak-bapak bisa tahu dan bisa mempraktikkan juga. Ya ibu-ibu. Oke, terima kasih ibu. Semoga kita di pertemuan selanjutnya kita semua diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, diberikan kesempatan karena walaupun sehat kadang tidak sempat ibu-ibu. Ya ibu-ibu, oke, terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada tutur kata yang tidak baik. Saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.